Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk kelas 8 semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagian kedua, yakni tentang Undang-Undang Dasar. Pengertian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar berasal dari bahasa Belanda yakni grondwet. Grond artinya dasar, sedangkan wet artinya undang-undang. Undang-Undang Dasar merupakan bagian dari konstitusi atau hukum dasar. Undang-Undang Dasar adalah dokumen yang membuat kaidah hukum yang berisi aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan dasar mengenai ketatanegaraan dari suatu negara. Tidak semua undang-undang dasar itu tertulis. Ada undang-undang dasar yang tidak tertulis. Undang-undang dasar yang tidak tertulis disebut dengan konvensi. Salah satu contoh konvensi di Indonesia ialah pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus. Sifat undang-undang dasar. Sifat undang-undang dasar ini ada dua, yakni luhur dan abadi. Luhur artinya Undang-Undang Dasar mengandung nilai-nilai luhur bangsa dan negara serta menjadi peraturan yang tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan tidak boleh menyimpang atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Abadi artinya tidak ada maksud untuk mengganti Undang-Undang Dasar, melainkan hanya mengubah sebagian dari isi Undang-Undang Dasar. Dan untuk mengubahnya itu harus memenuhi syarat serta prosedur yang ketat. Ya, lanjut. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar setiap negara. Latar belakang pembuatan Undang-Undang Dasar bagi negara yang satu akan berbeda dengan negara yang lainnya. Sebabnya adalah antara lain: 1. Sejarah yang dialami oleh bangsa yang bersangkutan. Jadi, setiap negara itu berbeda-beda sejarahnya. Ya, yang kedua, cara memperoleh kemerdekaan bangsanya. Setiap negara juga rata-rata berbeda. Ketiga, situasi dan kondisi pada saat menjelang kemerdekaan bangsanya. Oke, inilah 3 hal yang menyebabkan berbedanya pembuatan undang-undang dasar di setiap negara. Jadi tergantung dengan 3 hal ini. Oke. Menurut Bryce, hal-hal yang menjadi alasan suatu negara memiliki undang-undang dasar adalah sebagai berikut. 1. Adanya kehendak warga negara agar terjamin hak-haknya serta untuk mengatasi tindakan kesewenang-wenangan pemerintah. 2. Adanya kehendak dari penguasa dan atau rakyatnya untuk menjamin agar terbentuk pola atau sistem tertentu dalam pemerintahan negaranya. 3. Adanya kehendak para pendiri negara baru agar tercipta kepastian mengenai cara penyelenggaraan negara. 4. Adanya kehendak beberapa negara yang pada awalnya berdiri sendiri untuk menjalin kerjasama. Oke, dari latar belakang ini kira-kira Indonesia latar belakang yang mana? Oke, benar. Jadi latar belakang pembuatan undang-undang dasar di Indonesia itu adalah yang ketiga, yakni kehendak para pendiri negara baru agar tercipta kepastian mengenai cara penyelenggaraan negara. Oke, coba kita simak. Nah, ini situasi suasana sidang PPKI. Ya. Adanya kehendak para pendiri negara baru agar tercipta kepastian mengenai cara penyelenggaraan negara. Buktinya, sehari setelah Indonesia merdeka, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Ya, pada tanggal 18 Agustus 1945. Oke, ini foto the founding father kita sedang mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Undang-Undang Dasar di Indonesia. Oke.
Lanjut, kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, kedudukannya yang pertama, sebagai hukum dasar tertulis untuk mengatur jalannya pemerintahan negara. Jadi, semua hal, semua bidang kehidupan dalam bernegara sudah tertulis di dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Yang kedua, sebagai norma hukum tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang dijadikan dasar untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Jadi sebagai norma hukum tertinggi. Jadi setiap peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Sebagai sumber hukum tertinggi, setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya harus berlandaskan dan bersumberkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, itulah tadi. Karena kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sebagai norma hukum tertinggi, hukum dasar tertulis tertinggi, dan sebagai sumber hukum tertinggi, jadi semua peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia harus sejalan, harus sesuai, tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hierarki itu adalah tata urutan ya, dari tertinggi sampai terendah. Sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni yang pertama itu urutan tertingginya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi letaknya tertinggi. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang di bawahnya ini dibuat, isinya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini, tapi harus sejalan, seiring, tidak boleh bertentangan. Oke. Kedua adalah ketetapan MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. 4. Peraturan pemerintah. 5. Peraturan presiden atau Perpres. 6. Peraturan daerah provinsi atau Perda provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota, Perda kabupaten atau kota. Oke, ini ya urutannya dari yang paling tinggi terus mengikut ke bawahnya. Jadi dari peraturan ini masing-masing tidak boleh saling bertentangan, tidak boleh saling melangkahi. Jadi urut, ini adalah sudah urut dan semuanya harus sejalan, tidak boleh bertentangan. Oke, lanjut. Sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada 5 ya. Yang pertama tertulis. Rumusannya jelas, merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara dan setiap warga negara. Singkat dan supel, memuat aturan-aturan pokok yang dikembangkan sesuai perkembangan zaman dan memuat HAM. Memuat norma-norma, aturan-aturan, serta ketentuan. 4. Merupakan peraturan hukum positif yang tertinggi. 5. Sebagai alat kontrol terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dalam hierarki tertib hukum di Indonesia. Oke, jadi Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini sebagai kontrol, sebagai alat kontrol bagi perundang-undangan yang berada di bawahnya. Fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada 3 ya. Pertama, pengendali atau kontrol. Apakah aturan yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi? 2. Pengatur, yakni menyusun, membatasi, dan mengatur pelaksanaan penyelenggaraan negara yang dijalankan oleh lembaga negara dan aparatnya agar tidak bertindak sewenang-wenang. 3. Sebagai penentu, menjamin hak dan kewajiban negara, aparat negara, dan warga negara. Oke, lanjut. Kaitan antara pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945.
Pokok pikiran pembukaan dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 sehingga keduanya memiliki kaitan yang bersifat kausal organis, yakni sebagai berikut. Pokok pikiran yang terkait dengan ketuhanan atau sila pertama Pancasila ini dijelaskan juga dijabarkan dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Oke. Pokok pikiran yang terkait dengan kemanusiaan atau sila kedua Pancasila, yakni dalam pasal 28A sampai 28J. Pokok pikiran yang terkait dengan persatuan atau sila ketiga Pancasila dalam pasal 18, 18A, 18B, pasal 35, 36, 36A, 36B, dan 36C. Pokok pikiran yang terkait dengan kerakyatan atau sila keempat Pancasila, yakni pasal 2 sampai pasal 24. Pokok pikiran yang terkait dengan keadilan atau sila kelima Pancasila, yakni pasal 33 dan pasal 34. Jadi inilah kaitan antara pembukaan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila ini sebagai dasar negara ya, tertuang dalam pembukaan. Oke, lanjut. Sekian, cukup di sini yang kita bahas. Semoga ada manfaatnya. Semoga kalian makin memahami materi yang sudah kita bahas sebelumnya. Mohon maaf atas semua hilaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.